mahasiswa dari semester 7 Usia Biologi Institut Agama Islam Negeri Kerinci. Nah, video kali ini saya akan menjelaskan tentang proses pembelajaran, di mana pada proses pembelajaran kali ini saya menggunakan model pembelajaran Discovery Learning. Video pembelajaran kali ini merupakan tugas akhir ataupun tugas UAS dari mata kuliah Micro Teaching yang diampu oleh Ibu Dewi Juwita MP. Selamat menyaksikan dan semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, selamat pagi anak-anak ibu sekalian. Pagi, Bu. Ya, silakan ketua kelas memimpin doanya terlebih dahulu. Sebelum pembelajaran kita mulai, ada baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim.
semuanya untuk membuat kelompok ataupun membuat lingkaran terlebih dahulu biar diskusi kita berjalan dengan lancar. Nah, sudah ya dibuat lingkarannya. Jadi di sini Ibu minta anak Ibu semuanya berdasarkan LKS yang sudah Ibu bagikan, Ibu minta anak Ibu untuk menjelaskan bagian-bagian dari misalkan bunga dijelaskan. 1 apa, 2 apa, 3 apa ya. Di sini sudah ada, tinggal mengisinya saja. Begitupun juga dengan daun tadi, diisi bagian daun ini apa dan seterusnya. Sama halnya juga dengan akar. Akar juga seperti itu, kita isi bagian-bagiannya. Nah, setelah anak-anak Ibu mengisi bagian-bagian yang sudah Ibu bagikan, Ibu minta anak-anak Ibu untuk membuat gambarnya. Gambarnya di belakang lembar kerja. Jadi langsung dengan bagian-bagiannya. Bisa? Bisa, Bu. Iya. Jadi Ibu kasih waktunya 30 menit dari sekarang.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Ibu akan langsung menjelaskan struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan, di mana struktur tumbuhan ini terdiri dari akar, batang, daun, dan juga bunga, yang masing-masing tersusun dari jaringan-jaringan tumbuhan. Yang pertama ada akar. Dua sistem perakaran, yaitu perakaran tunggang yang terdiri dari akar utama dan akar cabang, dan perakaran serabut yang tidak memiliki akar utama. Sistem perakaran tunggang terdapat pada tumbuhan dikotil, sedangkan sistem perakaran serabut terdapat pada tumbuhan berjenis monokotil. Nah, ini merupakan contoh dari akar tunggang, dan ini merupakan contoh dari akar serabut. Struktur anatomi akar ini terdiri dari epidermis, korteks, endodermis, dan juga silinder pusat. Di sini merupakan contoh ataupun apabila kita lihat melalui mikroskop, inilah bentuk dari akar yang berjenis dikotil, dan ini merupakan akar berjenis monokotil. Nah, perlu anak-anak Ibu semuanya ketahui bahwa akar di sini berfungsi untuk mencari dan menyerap mineral-mineral tanah yang diperlukan oleh tubuh tumbuhan. Nah, yang kedua di sini ada batang. Batang berfungsi untuk menegakkan tumbuhan, menghubungkan akar dan daun, dan tempat penyimpanan cadangan makanan serta keluar masuknya udara di dalam tumbuhan. Struktur anatomi batang ini mirip dengan akar, di mana terdiri atas epidermis, korteks, endodermis, dan juga silinder. Nah, ini merupakan bentuk dari struktur dari struktur dari batang. Nah, yang ketiga ada daun. Nah, daun di sini umumnya berwarna hijau, lebar, dan juga pipih. Bentuknya ada yang bulat, ada yang lancip, dan juga ada yang berbentuk seperti duri. Nah, struktur dari daun ini terdiri atas epidermis, mesofil, dan juga berkas pembuluh. Nah, di sini merupakan bagian-bagian dari struktur anatomi dari daun. Ada epidermis atas, kemudian ada kloroplas ataupun zat hijau daun. Ada parenkim palisade, ada parenkim spon, dan juga jaringan pengangkut. Di sini bisa kita lihat ya anak-anak Ibu semuanya. Di sini ada rongga udara. Kemudian ada stomata dan juga epidermis bawah. Nah, daun di sini umumnya berfungsi sebagai tempat terjadinya fotosintesis ataupun keluar masuknya udara dari dalam tubuh tumbuhan. Nah, yang terakhir tadi setelah kita diskusikan, kemudian kita presentasikan, nah di sini terakhir adalah bagian dari tumbuhan adalah bunga. Nah, bunga di sini merupakan organ reproduksi generatif, di mana tempat terjadinya penyerbukan yaitu terdapat pada bunga ini. Nah, struktur dari bunga ini terdiri atas kelopak, mahkota, benang sari, dan juga putik. Nah, kelopak dan mahkota bunga ini kalau dia berjenis dikotil, itu kelipatan 2, 4, dan juga 6. Sedangkan pada monokotil kelipatan 3. Nah, ini anak-anak Ibu semuanya bisa melihat bagian-bagian dari bunga, di mana ada mahkota, kemudian ada kepala sari, ada benang sari, kemudian kepala putik, tangkai putik, kelopak, dasar bunga, bakal biji, dan juga tangkai bunga. Nah, jadi itu ya anak-anak Ibu semuanya bagian-bagian ataupun organ-organ yang terdapat pada tumbuhan. Nah, perlu juga Ibu jelaskan bahwa di sini jaringan pada tumbuhan itu ada 2, yaitu jaringan meristem ataupun jaringan embrional, serta jaringan dewasa ataupun jaringan permanen. Di mana kalau jaringan dewasa ataupun jaringan permanen adalah jaringan yang sudah tidak aktif membelah
biasanya berada di luar dari tumbuh-tumbuhan. Biasanya juga berfungsi sebagai pelindung dari tumbuhan itu sendiri. Nah, sedangkan jaringan meristem ini adalah jaringan yang aktif membelah, yaitu berada pada ujung daun, ujung batang, ataupun ujung bunga, di mana memang jaringan ini memang terus ataupun akan semakin aktif membelah guna untuk memperkembangan dari suatu tumbuhan itu sendiri. Nah, itu ya anak-anak ibu semuanya, semoga dapat dimengerti. Nah, kalau ada pertanyaan, boleh diajukan pertanyaannya. Bu, rasa ini saja penjelasan dari Ibu. Ibu tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dari penjelasan kita tadi dan juga setelah kita diskusi maupun presentasi, Ibu akan menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu tentang jaringan. Yang pertama tadi ada jaringan meristem dan juga jaringan permanen, di mana jaringan meristem itu merupakan jaringan yang aktif membelah dan juga berada di ujung daun maupun di ujung akar, bagian-bagian muda tertentu pada tumbuhan. Nah, sedangkan jaringan permanen ini adalah jaringan yang sudah ataupun tidak lagi aktif membelah. Dan bagian-bagian dari daun tadi sudah dijelaskan, ada pangkal daun, ada tulang daun, dan juga ujung daun. Dan juga bunga tadi juga sudah dijelaskan bahwa bagian-bagian dari bunga itu ada putih, kemudian ada kelopak, dan juga pelepah dari bunga. Dan sedangkan akar tadi juga sudah dijelaskan bahwa akar itu terdiri dari akar serabut, kemudian ada ujung-ujung akar, dan juga